Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya. Saya menyapa kamu seluruhnya untuk kelas 10 IPA dan 10 IPS, baik 10 IPA 1, IPA 2, IPS 1, dan IPS 2, termasuk murid baru yang baru bergabung menjadi keluarga besar Metodis Lubuk Pakam. Perkenalkan, saya Rohaya Sagala. Jadi kalian boleh panggil saya Ibu Rohaya atau kakak-kakak kelasmu sering menyebut saya atau menyapa saya dengan panggilan Bu Aya. Jadi kalian boleh panggil saya Bu Aya atau Ibu Rohaya. Nah, untuk kedepannya saya akan mengajarkan kamu tentang pelajaran kimia. Mungkin sebagian dari kamu sudah ada yang mengenal saya, atau mungkin juga saya sudah mengenal kamu sebagian, berhubung kamu masuk dari atau tamat dari SMP Metodis Lubuk Pakam. Bagi yang masuk ke Metodis Lubuk Pakam, SMA Metodis Lubuk Pakam, yang berasal dari SMP sekolah lain, mudah-mudahan kondisi cepat membaik, COVID cepat berlalu, kita boleh kembali ke sekolah, bertemu dan bersapa dengan kita juga boleh menjalin komunikasi secara langsung. Tapi selama peraturan pemerintah dengan pembelajaran daring, kamu belajar dari rumah dan saya mengajar dari rumah, kita ciptakan pembelajaran yang kondusif sepanjang 1 semester ke depan. Nah, kalian ikuti pelajaran dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih telah bergabung di Google Class Kimia. Nah, nanti di sana kalian ikuti setiap jadwal atau setiap pembelajaran daripada saya, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya. Oke? Nah, hari ini adalah pertemuan pertama bagi kalian di pelajaran kimia. Nah, mengapa pelajaran kimia itu harus dipelajari? Kita harus bahas dulu pengertian ilmu kimia itu apa, kemudian hakikat ilmu kimia itu apa, dan peranan ilmu kimia itu apa. Yang pertama untuk pengertian. Pengertian ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, sifat, dan perubahan suatu zat atau materi. Saya ulangi, pengertian ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, sifat, dan perubahan suatu zat atau materi. Sedangkan hakikatnya, kalian boleh lihat di depan, hakikat ilmu kimia adalah bahwasanya segala materi yang akan kita bahas itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi perubahan formasi atau perubahan letak susunan yang mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dari wujud semula. Itu adalah hakikatnya. Jadi yang mau kita pelajari di kimia ini adalah materi. Dan bagaimana perubahannya, bagaimana struktur awalnya, bagaimana struktur akhirnya. Oke? Nah, kalau kita lihat tadi pengertiannya, segala sesuatu yang kita pelajari tentang materi. Nah, sekarang muncul pertanyaan dalam kamu, apa itu materi? Perhatikan gambar. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Coba lihat, di sana ada balon udara, kemudian katanya dalam balon udara itu pasti ada gas atau angin. Nah, itu juga disebut dengan materi. Karena apa? Karena bisa menempati ruang. Nah, atau segala sesuatu yang memiliki massa. Berarti yang memiliki berat. Nah, itu semuanya adalah materi. Segala sesuatu. Sekarang saya mau libatkan kamu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira materi itu contohnya dalam lingkungan kamu adalah buku, rambut, kuku, atau meja, atau juga yang kamu lihat saat ini, yaitu handphone atau laptop kamu. Nah, segala sesuatunya itu adalah materi. Contoh materi lain yang ada di sekitarmu atau yang ada dalam lingkungan rumahmu adalah sebagai berikut. Ada di sana deterjen, sampo, sabun, atau mungkin bahan-bahan rumah tangga lainnya.
Nah, kandungan-kandungannya adalah seperti natrium sulfat atau juga kalsium karbonat atau natrium hipoklorit dan lain sebagainya. Atau coba lihat lagi ke depan, ada di sana produk-produk kosmetik. Nah, bagi kamu yang perempuan yang biasanya suka makeup, kamu harus tahu kira-kira apa bahan yang terkandung di dalamnya. Misalkan bahannya adalah mengandung senyawa ester, aluminium hidroksida, etanol, atau yang lain sebagainya. Atau bagi kamu yang suka ngemil atau suka makan, kamu harus tahu bahwa setiap makanan yang kamu makan itu mengandung zat-zat kimia, contohnya natrium benzoat atau pengawet, atau mungkin MSG untuk penyedap, atau mungkin mengandung sakarin yang disebut dengan pemanis buatan, atau juga beta karoten atau pewarna. Nah, banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa disebut dengan materi yang berbau kimia. Sudah? Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa itu tadi untuk pengertiannya. Materi dapat berupa 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Sekarang kita lihat pengertian masing-masing. Apa itu unsur, senyawa, dan apa itu campuran? Unsur adalah zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat-zat murni yang lain yang lebih sederhana. Jadi unsur itu adalah zat yang paling sederhananya. Oke, contoh unsur dalam kimia itu adalah C untuk karbon. Jadi nanti kalau kita baca karbon itu lambangnya adalah C, atau kalau ada kita jumpai lambang Ca itu kita baca adalah kalsium dan lain sebagainya. Sudah? Atau N itu adalah nitrogen. Nah, itu adalah unsur-unsur murni. Kemudian muncul lagi materi itu dapat berupa senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah gabungan zat murni yang menjadi satu atau penggabungan 2 zat murni atau lebih. Jadi kalau zat murni 1, zat murni 2 boleh bergabung menjadi satu senyawa disebut dengan senyawa. Contohnya adalah gula pasir. Nah, struktur dari gula pasir atau rumus kimia dari gula pasir adalah C6H12O6. Nah, jadi gula pasir ini atau glukosa ini adalah gabungan dari 3 unsur, yaitu unsur C, unsur H, dan unsur O. Namun, karena sudah bergabung menjadi satu, maka gula itu sudah disebut dengan senyawa, bukan unsur. Nah, sekarang kita lihat pengertian campuran. Ya, materi juga dapat berupa campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dari 2 senyawa atau lebih. Nah, jadi kalau ada senyawa yang satu dicampur dengan senyawa yang lain, itu sudah menjadi campuran. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh campuran. Oke, perhatikan gambar. Di sana ada campuran yang pertama antara gula dengan air, sedangkan campuran yang kedua adalah antara pasir dengan air. Nah, kedua ini adalah campuran dari 2 buah senyawa. Oke, antara air dengan pasir dan air dengan gula. Mengapa saya buat contoh yang seperti ini? Supaya kita dapat membedakan bahwasanya campuran itu dibagi atas 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang mana yang campuran homogen dan yang mana yang campuran heterogen, kita lihat pengertiannya. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dipisahkan lagi antara senyawa A dengan senyawa B. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang masih kita dapat pisahkan antara senyawa A dan senyawa B. Jadi kita buat campuran antara senyawa A dengan senyawa B, air dengan gula atau pasir dengan air. Kita campur keduanya, kemudian kita tentukan yang mana yang larutan homogen dan yang mana yang larutan heterogen. Coba sekarang kalian lihat, yang mana yang heterogen dan yang mana homogen. Dari pengertiannya, mungkin kalian sudah pasti bisa jawab, larutan atau campuran homogen itu adalah air dan gula. Sedangkan campuran yang heterogen adalah air dengan
pasir. Karena kalau kita campurkan air dengan gula, kemudian kita aduk menjadi satu, nah kita tidak dapat lagi membedakan yang mana air, yang mana gula. Sedangkan kalau untuk pasir, kita campurkan dengan air, kita masih bisa membedakan yang mana air, yang mana pasir. Karena walaupun bercampur, tetapi tidak menyatu. Selanjutnya adalah wujud materi. Wujud materi di sini seperti sebagaimana kamu sudah pelajari mungkin di tingkat SMP, wujud materi ada 3, yaitu padat, kemudian cair, kemudian gas. Nah, sekarang mungkin sudah muncul di benak kamu kira-kira apa materi yang berwujud padat, berwujud cair, dan berwujud gas. Kalau yang berwujud padat misalnya adalah batu, atau mungkin kertas, atau mungkin daun. Oke? Atau apapun yang kamu pikirkan sekarang yang berwujud padat. Tapi kalau yang berwujud cair itu contohnya adalah alkohol, atau sirup, atau minyak tanah, kecap, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang berwujud gas, pasti sudah kamu bisa mengerti atau membedakannya. Kalau yang berwujud gas itu contohnya adalah gas oksigen, atau nitrogen, atau helium, atau juga gas karbon dioksida. Nah, itu untuk wujud-wujud materi, baik itu berupa gas, cair, dan padat. Sekarang sifat atau perubahan materi. Materi yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat berubah. Nah, perubahannya itu kalian boleh lihat di depan. Perubahannya itu dibedakan atas 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau materi berubah secara fisika, katanya bahwasanya materi itu berubah tetapi tidak memunculkan zat yang baru dan akan kembali lagi seperti zat yang sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan. Contoh, kamu membakar lilin di rumah, kemudian lilin akan meleleh dan selanjutnya lilin akan kembali menjadi lilin. Nah, di sana tidak ada dimunculkan zat yang baru. Maka itu disebut dengan perubahan fisika. Atau contoh lain, kamu boleh bekukan air. Nah, kamu bekukan air, kemudian air menjadi es batu. Nah, kamu diamkan es batu, maka kembali menjadi air. Tidak ada zat yang baru di sana. Kembali menjadi zat yang semula. Sebaliknya untuk perubahan kimia. Kalau perubahan kimia adalah perubahan yang memunculkan zat yang baru. Jadi terjadi reaksi di sana, terjadi perubahan atau bahkan terjadi perubahan-perubahan yang menghasilkan zat yang baru. Contohnya adalah jikalau kamu ambil sebuah besi, kemudian kamu letakkan di dalam air, nah selanjutnya kamu akan dapati untuk beberapa hari kemudian besi tersebut akan berkarat. Nah, itu adalah perubahan kimia karena besi menghasilkan zat yang baru. Atau kamu ambil sepiring nasi, lalu kamu diamkan untuk beberapa hari, maka nasi akan menjadi basi, kemudian muncul zat-zat yang baru. Dan nasi basi tidak boleh kembali lagi menjadi nasi. Oke? Selanjutnya, kita mau pelajari tentang peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kamu lihat seperti gambar di depan bahwasannya ilmu kimia itu adalah cabang ilmu yang erat hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Termasuk yang pertama erat hubungannya dengan biologi, kemudian dengan ilmu pertanian, ilmu kedokteran dan farmasi, erat juga hubungannya dengan ilmu geologi, ilmu industri, dan ilmu sosial. Itulah sebabnya kamu wajib mempelajari ilmu kimia. Oke? Nah, sekarang saya mau ajak kamu untuk membuka kolom tugas, ya. Nanti kamu temukan tugas di sana.
untuk hal-hal yang belum dipahami, untuk hal-hal yang kurang dimengerti, kalian boleh pertanyakan kepada saya. Nah, setelah akhir dari video ini, saya anjurkan sekali lagi, kamu buka kolom tugas, kamu kerjakan tugas, dan ikuti instruksi yang ada di sana. Sudah? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya mau kamu sudah bersiap dalam pertemuan selanjutnya di Google Class. Kemudian juga kamu sudah persiapkan, yang pertama adalah buku paket, yang kedua adalah buku catatan, tentunya dengan alat tulis kamu, dan yang ketiga saya mau kamu punya tabel periodik unsur, yaitu tabel seperti ini. Jadi kamu boleh beli di toko buku atau kamu juga boleh lihat dari referensi lain yang ada di buku-buku paket kimia. Oke, supaya selanjutnya pembelajaran semakin kondusif dan dibantu oleh faktor-faktor pendukung lainnya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.